Atau kalau saya nggak bisa mimpin sholat jenazah, Bu, saya mau jawab apa? Udah kita perjalanan panik, datang jenazah udah siap disolatkan. Kalau saya nggak bisa mimpin sholat jenazah, wasilahnya melalui pondok pesantren, apa yang harus saya katakan? Di hati saya, ya Allah, alhamdulillah, syukurilah. Saya pernah mesantren, insya Allah gitu bisa mimpin sholat jenazah. Akhirnya hari ini benar-benar terasa manfaatnya, gitu. Karena kalau kita kan ada tetangga, ada saudara gitu kan yang meninggal, kan kita persilakan kepada yang lebih tua. Tapi waktu itu saya ditodong gitu. Ini yang lebih abdal, ini ahli warisnya yang memimpin sholat. Kami persilahkan. Kebayang kalau saya nggak bisa. Nah, nyambung dengan kasus yang dikeluhkan oleh ibu tadi, ini kan dampaknya luar biasa. Kalau ke depan anak-anak didik kita tidak pernah dikenalkan terhadap hal-hal seperti ini, mau bagaimana gitu kan? Mau bagaimana coba? Kita selaku anak, kita boleh mungkin punya rezeki lebih ngasih kepada orang tua, tapi kado terindah bagi orang tua itu saat berpulang ke rahmatullah, saat jasadnya terbujur kaku, yang memimpin sholat itu anaknya itu. Yang memimpin sholat jenazah itu kado terakhir, kado terindah bagi seorang orang tua. Sementara kalau anak didik tidak pernah bersentuhan, eh, yang di sekolah umum gitu, dia tidak belajar agama, tidak belajar di pesantren, mau bagaimana generasi kita? Nah, selanjutnya mengenai pertanyaan Ibu, apakah ini disengaja atau tidak? Kalau kita pakai pendekatan husnudon, mungkin tidak disengaja gitu. Apakah karena dengan kurikulum merdeka, akhirnya semua orang bebas berekspresi gitu, sesuai dengan selera, sesuai dengan passion masing-masing gitu. Karena kebetulan kan salah satu profesi saya penulis pidato resmi, Bu. Semua eh, teks pejabat yang saya kasih pidatonya pasti ada unsur agamanya gitu. Ada teori umum, ada teori agama, saya hubungkan kepada satu hadis, satu ayat, baru disimpulkan bagaimana implementasinya. Nah, kalau teman saya yang tidak pernah pesantren kan bablas saja gitu, seperti pidato pada umumnya. Apakah ada faktor itu? Gitu. Kalau dalam dunia tafsir itu ada sakofah, ada skill. Maka kita lihat ada tafsir coraknya corak fikih, ada tafsir coraknya corak tasawuf, ada tafsir coraknya corak hikmah gitu. Seperti tafsir Al-Hojin dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena tadi sakofah musonib atau penulis buku berbeda-beda gitu, seleranya berbeda-beda. Kalau pendekatan husnudon saya begitu, Bu. Mungkin tafsiran dari kurikulum merdeka. Tapi kalau kita berpikir lebih kritis, bukan pendekatan husnudon nih, berpikir lebih kritis, apa iya sih buku paket tidak dikontrol gitu, Bu? Kalau buku-buku yang beredar bukan buku paket gitu, ya mungkin kita bisa memaklumi buku-buku umum gitu yang tidak masuk ke ranah kajian pemerintah gitu. Kalau kita pada pendekatan kritis gitu, ini seolah-olah disengaja dan dibiarkan setidaknya. Dibiarkan ada pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan itu terjadi gitu. Bikin itu terjadi. Karena kalau kita lihat sebuah pohon, katakan di depan kita ada pohon besar, pohon beringin. Kalau kita ditanya misalkan bagaimana cara merobohkan pohon ini, mungkin orang berpikiran tebang saja, potong batang, eh, potong misalkan cabang. Ada cara yang lebih efektif, Bu. Nggak usah capek-capek, ganggu saja akarnya. Seperti kalau ada perbaikan apa irigasi, perbaikan jalan, kadang-kadang akar pohon pinggir jalan kan dipotong-potong Ya. karena kepentingan pembangunan. Dipastikan kalau hujan angin itu pasti roboh. Kalau mau menghancurkan generasi, nggak usah repot-repot, ganggu saja akidahnya, pengaruhi saja bacaannya. Terus gimana caranya itu, Dok? Saya waktu itu langsung menghadap ke Litbang eh, Kementerian Agama Pusat ya. Saya langsung ke Jakarta karena saya itu inisiatif aja sendiri karena saya merasa tidak puas. Biasanya materi anak sudah tidak mengenal sejarah Islam, sudah tidak mengenal
dan lain sebagainya. Waktu itu saya juga bawa buktinya, baik buku maupun LKS. Nah, mereka juga bingung ketika menjawab, iya ya Bu, kok nggak ada ya, kok nggak ada ya, cuman gitu doang jawabnya. Terus saya Hmm, bilang, "Loh, memang ya berkepentingan dan bilang ini siapa ya, dokter, mohon maaf, saya bilang gitu, karena ini berkaitan dengan kewajiban kita seorang, apalagi khususnya orang Islam, fardu kifayah. Nah, kalau anak-anak kami ini tidak diperkenalkan, ya tadi yang saya khawatirkan, kalau terjadi sesuatu memang harapan yang terbesar kan dari anak. Kalau sampai itu bisa betul. dilakukan, terus pihak Litbang yang ada di DKI menjawab, Kementerian Agama yang ada di DKI menjawab, baik Ibu, keluhan Ibu saya akan terima, saya akan catat, dan nanti akan kita kondisikan dan kita cek kembali buku tersebut. Tapi kenyataannya bullshit lah bahasa kita ya. Kenyataannya buku yang beredar ya jelas tadi lah. Kalau saya berseudahnya ya karena free kan ya, ada permainan uang dan lain sebagainya. Yang jelas memang ingin, seudon saya memang benar-benar ingin menghilangkan agama kita, khususnya yang Ya, secara perlahan. secara perlahan. Tinggal sebenarnya kalau kita itu juga lagi dalam MGMP, musyawarah guru PAI sekota Bekasi, kebetulan saya kan juga pengurus ya. Jadi itu saya bahas, oh iya, saya baru tahu Bu Haji sekolah swasta mungkin tidak seperti kami negeri, saya bilang gitu. Kalau saya kebetulan ngajar setiap tingkatan, jadi saya memahami sudah, insya Allah kalau untuk materi mah bahasanya apal di luar kepala lah. Kelas satu bahasa ini nih, kelas 11 ini, kelas 12. Maka ketika tidak ada kita bolak-balik. Akhirnya saya inisiatif sendiri untuk kelas 11 tetap saya ajarkan fardu kifayah tentang janais walaupun tidak pegang buku. Jadi saya hanya membuat, saya punya pegangan buku di rumah, saya fotokopi setiap bab itu, kemudian saya ajarkan, saya berikan ke siswa. Akhirnya saya menyikapi Hmm. demikian, termasuk peradaban sejarah peradaban Islam baik di Indonesia maupun tingkat dunia gitu. Ya, terima kasih, Ibu. Memang kalau kita berpikir kritis ya kita patut curiga. Maksudnya buku paket, buku resmi tidak disensor gitu, Bu, tidak difilter. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja gitu supaya hal itu memang terjadi. Ya solusinya kita semua harus suarakan di berbagai kesempatan kita Ya, bahwa ini bahaya bagi generasi kita kan. Termasuk betul. yang paling efektif itu nulis di media tapi dengan santun dan ilmiah kan di rubrik opini biasanya. Misalkan dampak dari hilangnya pelajaran agama terhadap masa depan siswa, gitu kan judulnya. Jadi secara ilmiah, secara diplomatis. Karena sekarang kan susah, undang-undang ITE-nya harus dihapus itu. Banyak disalahgunakan untuk menyerang orang yang punya niat baik sebenarnya gitu, daripada sesuai dengan tujuan aslinya. Dan Ya, saya pikir ya orang-orang tertentu yang dengan sengaja menciptakan situasi tidak baik ini, mereka lupa ya, bahwa kontribusi Islam terhadap kemerdekaan negara kita tuh besar gitu. betul. Seperti mohon maaf misalkan kalau tanpa resolusi jihad Ya, dari Mbah Mas Ari, nggak waktu negara kita diserang, saya tidak yakin apakah negara ini masih ada atau tidak. Karena waktu itu sudah kewalahan. Tentara kita tidak sebanding dengan jumlah kekuatan musuh. Maka kan presiden waktu itu minta fatwa kepada Mbah Hashim Asy'ari. Lalu beliau mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Orang betul. yang ada di radius 90 kilo dari kota Surabaya hukumnya fardu ain wajib tiap Ya, orang ikut berperang itu melawan penjajah. betul. Tapi orang yang di luar radius 90 kilo maka fardu kifayah. Boleh mengirimkan perwakilan gitu. Tapi tidak bisa apatis, harus mengirimkan perwakilan. Akhirnya kan perang bisa dimenangkan gitu. Termasuk Cirebon, Buntet mengirim Ki Abbas memimpin langsung berangkat ke sana. Termasuk jasa Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Banyak sekali kontribusi para ulama, kontribusi umat Islam terhadap kemerdekaan negara ini. Jadi tolonglah kita kan toleransi itu jangan sekedar jadi narasi. Betul. Ya, mari diterapkan, mari diamalkan dengan baik. Jargon-jargon tadi itu bukan sekedar narasi saja.
bukan segera di buah bibir. Memang Indonesia ini negara besar. Kalau ahli sosiologi agama kan mengatakan tempat berbulannya semua agama. Agama Samawi di Indonesia semuanya ada, agama Ardi ada. Ya potensi konfliknya besar itu. Potensi gesekannya besar. Kalau semua pihak, semua penganut agama tidak saling menjaga, saling menghargai, maka konflik pasti terjadi. Ya, tadi terima kasih Ibu sudah mengingatkan kita semua bahwa masih banyak PR termasuk di dunia pendidikan lebih sederhana, lebih spesifik. Buku paket kita memang harus dikaji ulang gitu. Baik, Suarakan di berbagai tempat kalau memungkinkan eh, nulis di media cetak supaya jadi bahan kajian. Kalau sekarang kan media ini jadi kekuatan keempat setelah legislatif, yudikatif, eksekutif. Kalau sudah viral kan baru sekarang kan cepat ditangani. Ya nggak apa-apa kita gunakan untuk hal positif kan begitu. Itu mungkin pandangan saya. Silakan Bapak-bapak Ibu yang lain barangkali mau menambahkan. Kita ini pertemuan ketujuh ini ya. Iya, Pak. Oh iya, berarti harus saya sampaikan bahwa minggu depan insya Allah kita harus UTS. UTS-nya gampang sekali karena diganti dengan mengupload artikel masing-masing. Kenapa perlu diupload di Litera? Karena itu berlaku sebagai absensi gitu. Bahwa Bapak Ibu ikut UTS kira-kira begitu. Kalau nilai gampang lah, insya Allah saya ngasih nilai yang terbaik. Masa nilai Alhamdulillah. saja pelit, apalagi diminta uang. baik Tapi mohon dokter. kerjasamanya di jam yang sama sesuai jadwal. Bapak Ibu upload artikel masing-masing. Jadi terekap di litera bahwa Bapak Ibu memang ikut UTS. Nanti eh, saya tulis soalnya, ya bikin artikel sesuai judul penugasan nih, yang Bapak Ibu upload semua. Dan mungkin saya harus pamit karena nanti pertemuan ke-9 sudah dengan Pak Rojikin gitu. Jadi dari awal kita sudah pembagian waris gitu. Saya 1 sampai 7, 8 UTS, 9 sampai 15 sampai 16 PUAS sama Pak Rojikin. Saya harus minta maaf karena tentu saya selaku manusia biasa banyak sekali kekurangan gitu, kesalahan. Mohon dimaafkan oleh Bapak Ibu semua. Apa-apa yang kita sharing selama diskusi banyak sekali pengalaman, pelajaran. Mudah-mudahan sama-sama bermanfaat bagi kita semua gitu. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya atau mau menambahkan lagi, silakan. Bapak punten tadi kalau lihat di Litera pertemuan ke-6 ya Pak tulisannya Pak ya. Oh iya, mungkin nanti dirubah. Ada Berarti, kekeliruan mungkin settingannya. berarti sekarang ke-7 ya Pak sebelum kapi ya. Iya, sekarang harusnya ketujuh. Oh, ya, terima kasih Pak. Ini tuh server nih karena sekarang bukan hanya untuk perkuliahan, termasuk absensi karyawan. Jadi sering down server tuh. Saya pernah anak-anak baru beres UAS, servernya down, datanya hilang. Kan kita nggak mungkin ngorbanin mahasiswa suruh UAS ngulang gitu gara-gara servernya down. Akhirnya saya kebijaksanaan, saya kasih nilai pukul rata waktu itu. Asik itu dokter, udah nggak usah uang. Karena kan kita nggak boleh eh, mengorbankan siswa gitu, mengorbankan anak didik. Ya lebih baik kita yang berkorban lah. Kasih nilai bagus semua sama saya. Padahal nggak ada satupun lembar jawaban yang masuk karena servernya down waktu itu. Jadi kadang-kadang settingan berubah. Nanti saya setting ulang. Hari ini memang ketujuh. Ada lagi mau disampaikan Bapak Ibu? Mau tanya, Mohon maaf, ini pertemuan ke-7 apa ke-8 ya? Sekarang Eh, ketujuh, ke-6. ke-8 itu UTS Bu. Ke, Nanti saya kalau setting di ulang. saya, kalau di saya ke-6 ya. Iya mungkin settingannya berubah Bu. Nanti di setting ulang. Oh, iya. Tapi Pak Dokter di jadwal sekarang tanggal 9 itu pertemuan ke-7.
Iya, ke berarti 6. minggu depan memang Besok UTS. tanggal 16 pertemuan ke-7. Ini ke Minggu 6 depan Pak Sabul masih ada satu Kafi. pertemuan lagi. Sekarang ke-6 Pak, besok ke-7 di tanggal 16 Pak. Masih ada satu Di lagi berarti litera Pak atau di pengumuman dari Direktur Pasca? di Di literat ke jadwal. 6 Pak. Coba di PDF yang dari edaran Direktur Pasca. Sekarang pertemuan berapa? Keenam. Ke-6 ya Pak. Kafi ya. Ke-6. Aku ke 6 Pak Sabul Kafi. Iya ke-6. Di edaran Berarti dari masih Pak Direktur? Ke-6 sekarang. Masih ada satu kali pertemuan lagi, dokter. Coba saya lihat dulu ya. Jadwal. Bahan ngajar. Jadwal. Oh iya. masih ada Pak ya? Oh, sekarang kan Pertemuan tanggal ke-7. 9, tanggal 8 9 November pertemuan ke-6. Masih ada satu lagi betul sebelum UTS. Siap, Insya Allah kita masih ada satu pertemuan lagi sebelum mungkin PS. saya pergantian ke Pak Rojikin. Insya Allah minggu depan ya. Siap. Ada Berarti mau minggu lagi depan disampaikan? minggu depan Kenapa Pak? berarti insya Allah minggu depan nanti insya Allah ada presentasi dari mahasiswa yang belum berarti Pak ya? Iya yang belum. Ya, siap, Dipersiapkan dari sekarang mungkin. siap. Baik. Tadi Bu Titin mau menyampaikan apa? Udah itu aja Pak. Oh, terkait UTS. Oh iya iya. Iya. Baik, Bapak Ibu, kalau nggak ada, saya kira hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang kurang hanya datang dari kekurangan saya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dan merahmati kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih, Dok. Turun Bapak. Ini sadayana tunuhun. Nuhun. Enggak. Teman-teman, aku Ya, lupa, gimana Bu? lupa absen tadi. Pak Kafi, kalau lupa absen jam pertama gimana? Setelah menghubungi dosen Ada Bu. diabsenin sama saya Bu. Pak, Ah, Pak, minggu depan yang diupload itu makalah yang kemarin dibikin apa dibentuk jurnalkeun? di artikel kan Bu, artikel. Oke, bagus. Artikel jurnal. Itu deh ada loanya lagi. Itu Bu, itu mah draft unggul, draft artikel unggul. Draft aja. Oh iya. Tidak Pak harus. Kapi, saya kapan bisa presentasi Pak Kapi? Dinten ayeuna we tadi mah padahal mah. Bagian naon ya? Waktu apa tuh? Bagian naon ya? Ada di grup, Pak. Berarti tilu deui Kang anu tacan teh, tilu mata kuliah deui anu atos kan 2, kantun tilu deui anu tacan. Aneh dosen teh juga kieu teh nyawa naon. Pak Kafi. Kiai Kafi. Dia Ya Bu. keur ngechat Bu ya di eta keur lagi ngechat tadi teh. Ngechat rumah orang. Kiai Kafi mau ngomong. Ya Bu. Aku kan sampai sekarang laptopku masih di servis. Jadi belum kebetulan terus langsung sakit itu. Jadi memang sama sekali belum pegang laptop. Aku absen terus ya sampai laptop jadi. Mangga Bu. Bu Titin, Ya. Pakai bisa. Siap Bu, ya. Kenapa Pak Agus? Ini pada ngapain sih? Pada makan apa sih? Aku dong. Bawain makan apa dong? Benur meni menor. Bu Nur lagi di mana, Bu Ajah Nur? Di UI. Jadi kalau di Depok itu baca kalau salah. Hai. Kalau malam enaknya Wajib sehat wajib. Alhamdulillah.
Siap-siap yang itu ya. Siap-siap yang filsafat bagian siap. Tentang apa hari ini? Tentang apa Acan Pak Sabul Kafi? yang belum teh Kang Irawan, Imam Al-Ghazali, Ya, ya. terus guru-guru saya. namanya teh siapa itu? 3 anu yang belum kalau nggak salah. Ayo tuh bagian saha. Kawin. Bapak Ibu yang berbahagia, Anu tacan presentasi berarti teh mahasiswa yang hari ini kalian sudah menjadi alumni CCIP. Saya juga alumni dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia sama Bang Irfan. Kami satu kelas dulu. Kemudian hari ini mewakili Ketua Umum Ikatan Alumni yang kebetulan sedang perjalanan dinas ke China. Saya sebagai sekretaris jenderal mewakili dan bangga menerima agenda semua. Jadi bagian dari keluarga besar yang mengucapkan. Bagian dari yang mengucapkan. ini di luar. Alhamdulillah. Ya di sini nih, sini nih. Jadi Di entos situ ya tuh. punya. Ustadz Gafi entos ya teh. Atau Atas. Muannya. Abi nuju di luar kene. Ya lah berkabar di grupnya. Mangga. Abi izin siap, labnya. siap. Mangga. Ya, Yuk. assalamualaikum. Salam.